Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matid tammah warahmatil 'ammah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibu qalbi wa nuru aini wa anisu ruhi salatan takunu biha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yaqazatan wa manama illan wa dirhala dunya wa akhirah wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Ya Allah ya nur as-samawati wal ard imla qulubana bi anwari habibika mustafa waj'alna min ahli as-safa wal wafa ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukarramun, para kiai, para asatidz, wabil khusus guru kita semua, Pak Mukarram, Pak Karsai, Kiai Rashid, atas Allah diberi hidayah wa nafa'at Allah bi ulumi fid wa dunya wal akhirah. Para alim ulama, para kiai, para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, jajaran pemerintahan, Bapak Lurah, Kelurahan Jati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, izin, taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Berkumpul memperingati Maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang diperintahkan di dalam agama. Perkara yang diperintahkan oleh Allah, perkara yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang abadi di dalam neraka selama-lamanya mendapatkan keringanan azab setiap hari Senin, diberikan minum satu teguk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena bahagia akan lahirnya keponakannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabin, selama-lamanya di neraka. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keringanan azab setiap hari Senin, diberikan minum satu teguk oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbahagia dengan lahirnya keponakannya. Bahagianya Abu Lahab tidak ada urusan dengan keimanan, hanya karena berbahagia dengan lahirnya keponakannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kenapa berpuasa hari Senin, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab karena hari tersebut
di hari tersebut aku dilahirkan. Tidak dijawab oleh Rasulullah SAW karena di hari tersebut karena puasa hari Senin pahalanya sedemikian. Tapi Rasulullah SAW menjawab, hari Senin adalah hari dilahirkannya aku. Ada apa dengan kelahiran Rasulullah SAW? Sehingga Rasulullah SAW memperingati hari kelahiran. Ada sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengaitkan satu kejadian yang agung yang kemudian diperingati oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah mendapati orang-orang Yahudi yang ketika itu sedang berpuasa, ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kalian berpuasa? Kata orang-orang Yahudi, di hari ini Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami berpuasa di hari ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya kami lebih berhak atas Nabi Musa alaihissalam, maka kami berpuasa di hari ini. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di hari Jumat diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Kalaulah Rasulullah SAW mengaitkan suatu peristiwa yang agung kemudian memperingati sesuatu peristiwa yang agung tersebut setiap tahun, bahkan kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya keagungan hari Jumat diantaranya adalah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, bagaimana dengan lahirnya penghulu seluruh umat manusia yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ingatkan mereka akan hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah adalah ketika Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang, ketika Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ketika Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan, ketika Nabi Ismail diselamatkan dari sembelihan. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia akan hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah adalah ketika Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, ketika Rasul SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasul SAW hijrah ke kota Madinah, ketika Rasul SAW dimenangkan oleh Allah atas musuh-musuhnya. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia akan hari-harinya Allah. Allah yang memerintahkan kepada ini. Kalaulah hari-harinya Allah adalah ketika Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ketika Rasulullah SAW dimenangkan atas musuh-musuhnya, maka hari lahirnya Rasulullah SAW adalah bapak daripada seluruh hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih wajib kita untuk memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah SAW, karena tanpa hari lahirnya Rasulullah SAW tidak ada hijrah, tidak ada Isra wal Mi'raj, tidak ada Islam, tidak ada Al-Quran, tidak ada itu semua. Adanya itu semua diawali dengan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur, Muslim ataupun kafir sekalipun memahami cara bersyukur. Ketika mendapati seorang anak bersyukur, Muslim dengan mengadakan akikah atau kambing. Kafir pun sekalipun kafir memahami cara bersyukur. Orang-orang kafir itu apabila ulang tahun itu mereka bersyukur dengan berkumpul, kemudian memperingati hari lahirnya dan lain sebagainya. Itu sudah maklum, dipahami oleh bersama. Orang kafir sekalipun bersyukur atas nikmat yang didapati oleh mereka. Begitu pun kaum muslimin. Kaum muslimin ketika memiliki seorang putra bersyukur, panggil orang-orang makan di rumahnya, potong kambing, akikah dan lain sebagainya. Orang tuanya kemudian diperingati hari lahirnya, ulang tahunnya, bersyukur atas dipanjangkannya umur dan lain sebagainya.
Pertanyaannya adalah, kenapa ketika hari lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian umat Islam berkumpul memperingati hari lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersyukur atas nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah yang satu, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Apakah nikmat Allah yang satu tersebut? Tidak ada lain adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa ketika kaum muslimin berkumpul memperingati hari lahirnya Rasul, bergembira dengan hari lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur akan hari lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada sekelompok orang yang mengatakan itu bid'ah, sesat dan neraka? Pertanyaannya adalah, tanyakan kepada hati mereka, ada apa di dalam hati mereka kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada apa dalam hati mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa ketika orang tuanya ulang tahun dirayakan, ketika anaknya ulang tahun dirayakan, tapi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, kemudian kaum muslimin berkumpul dan memperingati, bergembira akan lahirnya Rasul, kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah perkara yang bid'ah, sesat dan di neraka. Pertanyaannya adalah, tanyakan kepada hati mereka, ada apa di dalam hati mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah. Jelas? Jelas? Jelas. Dasarkan surah Muhammad tadi. Allah. Tidak ada alam semesta ini. Tidak ada alam semesta ini. Laulaka. Kalau bukan karenamu, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Apa yang pertama Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini? Yang pertama Allah ciptakanlah nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling pertama Allah ciptakan, dan Allah berfirman, laulaka, kalau bukan karenamu maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Adanya kita ini adalah berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian cahaya tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperlihatkan di hadapan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, arwah para nabi dan rasul, ketika melihat cahaya yang agung tersebut, arwah para nabi dan rasul takjub. Lalu kemudian mereka bertanya, ya ilahana, ya maulana, cahaya siapa yang kau perlihatkan kepada kami ya Allah? Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, wa Habibul Muhammad as-sirajul munir ar-raufur rahim. Dia adalah kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sirajul munir ar-raufur rahim. Apabila di zamanmu hadir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau wajib beriman kepadanya, engkau wajib menolongnya, engkau wajib membantunya. Dan apabila di zamanmu tidak hadir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau wajib mengabarkan kepada kaummu akan datangnya Nabi penutup para nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad. Maka para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah khalifah-khalifahnya Rasulullah sebenarnya, karena mereka tidak akan diutus oleh Allah kecuali mereka berikrar, beriman, menolong, membantu dan mengabarkan kepada kaum mereka akan datangnya Nabi penutup para nabi. Ketika mereka qalu aqrarna di dalam Al-Qur'anul Karim, mereka berikrar, ya Allah, Engkau Maha mengetahui atas apa yang ada dalam hati kami. Kami beriman, kami akan menolong, kami akan membantu, dan kami akan mengabarkan kepada kaum kami akan datangnya Nabi penutup para nabi. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan pangkat Khalilullah, Nabi Musa mendapatkan pangkat Kalimullah, Nabi Isa mendapatkan pangkat Ruhullah. Para nabi dan rasul tersebut tidak mendapatkan qullatul anbiya, tidak merasakan manisnya kenabian,
kecuali setelah mereka berikrar, beriman, menolong, membantu dan mengabarkan kepada kaum mereka akan datangnya Nabi penutup para Nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad. Maka para Nabi dan Rasul ini misinya apa? Kepada kaumnya. Di antara misi mereka itu yang mengabarkan kepada kaum mereka akan datangnya Nabi penutup para Nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah. Matali wa matalil anbiya. Perumpamaanku, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi itu seperti orang yang membangun rumah yang megah. Perhatikan hadisnya. Rasulullah SAW menjelaskan, perumpamaanku dengan para nabi dan rasul itu seperti seseorang yang membangun rumah yang indah dan mewah. Ada yang menjadi tiangnya, ada yang menjadi lantainya, ada yang menjadi atapnya, ada yang menjadi sampai rumah itu jadi, sampai rumah itu sempurna. Tapi ada satu bagian yang tertinggal. Satu bagian itu apa? Jendela. Satu bagian yang tertinggal yaitu jendela. Maka kata Rasulullah SAW, maka akulah yang menjadi bagian yang belum disempurnakan tersebut, dan sempurnalah rumah kenabian. Lalu kemudian muncul pertanyaan, Rasulullah SAW itu memiliki keutamaan, keistimewaan dan kadar yang agung di sisi Allah, yang mana Rasulullah SAW menjelaskan, la ya'rifu qadri ghairu rabbi. Tidak ada yang mengetahui kadarku, tidak ada yang mengetahui rahasiaku, tidak ada yang mengetahui keutamaan keistimewaanku illa Rabbi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebutkan Rasulullah yang memiliki keagungan yang istimewa sedemikian rupa hanya menjadi bagian daripada jendela rumah kenabian yang belum selesai. Ini berseberangan dengan apa? Dengan keagungan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan, perumpamaanku dengan para nabi dan rasul adalah seperti seseorang yang membangun rumah kenabian. Selesai itu rumah, hanya ada satu bagian yang belum selesai, maka akulah yang menyelesaikan bagian yang belum selesai tersebut, maka sempurnalah rumah kenabian, wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah penutup para nabi dan rasul. Tadi kita jelaskan, muncul pertanyaan, Rasulullah itu mulia, Rasulullah itu agung, Rasulullah adalah pemimpin para nabi dan rasul. Kenapa Rasulullah di bagian rumah kenabian tersebut hanya menjadi bagian yang kecil dan penutup daripada rumah kenabian agar menjadi sempurna? Perhatikan dalam hadis tersebut, perumpamaanku dengan para nabi dan rasul adalah seperti seseorang yang membangun rumah kenabian. Ada yang dilupakan di situ. Apa yang dilupakan di situ? Siapa yang membangun rumah kenabian? Yang membangun rumah kenabian itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa adamun jadilun fi dinatihi. Kapan kau menjadi nabi ya Rasulullah? Ketika Nabi Adam masih berbentuk ruh dan jasad. Aku sudah menjadi nabi. Kapan kau menjadi nabi ya Rasulullah? Wa adamun jadilun fi dinatihi. Ketika Nabi Adam masih berupa tanah, aku sudah menjadi nabi ya Rasulullah. Allah. Jelas? Jelas? Wa adamun jadilun fi dinatihi. Maka cahaya tersebut, cahaya baginda Rasul, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dititipkan kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikah, maka sujud para malaikat. Kenapa? Karena di sulbi Nabi Adam terdapat cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Dititipkan kepada Nabi Syis, dititipkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir bandang karena di sulbi Nabi Nuh terdapat cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Dititipkan ke Nabi Ismail, maka Nabi Ismail alaihissalam diselamatkan dari sembelihan karena di sulbi Nabi Ismail alaihissalam terdapat cahaya baginda Nabi Muhammad. Min aslabil fakhirah,
ila arhamil qahirah. Dari sulbi-sulbi yang dipilih oleh Allah menuju kepada rahim-rahim yang suci. Allah. Bayangkan. Ana min khiyarin min khiyarin min khiyar. Aku adalah yang terpilih kata Rasulullah SAW. Sofwatus sofwa. Maka cahaya tersebut yang tadi kita jelaskan, yang adanya alam semesta ini, dunia ini, ada alam semesta ini adalah karena cahaya baginda Rasul, yang kemudian cahaya Rasul tersebut dititipkan kepada Nabi Adam, dititipkan kepada Nabi Nuh, dititipkan kepada Nabi Ibrahim, dititipkan kepada Nabi Ismail, adna terus sampai kepada Sayyidina Abdul Muttalib dan Sayyidina Abdullah. Secara logika kita akan bertanya saat ini, mungkinkah seseorang yang dititipkan di dalam sulbinya, di dalam rahimnya, cahaya yang suci, yang agung, yaitu cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut ada di dalam nerakanya Allah? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Pertanyaannya, mungkin atau tidak seseorang yang dititipkan di dalam sulbinya dan di dalam rahimnya cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di neraka? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Waliyahulillah, di antara umat baginda Rasul masih banyak yang mengatakan bahwa orang tua Nabi mati dalam kekafiran kemudian masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min Allah. Min aslabil fakhirah ila arhamil qahirah. Sayyidina Abdul Muttalib didatangi oleh Abraham. Abraham mau hancurkan Ka'bah. Itu Abraham ketika datang kemudian rampas ternak-ternak yang ada di kota Makkah. Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah itu pemimpin kota Makkah. Kemudian datang kepada Abraham. Abraham, aku datang kepadamu untuk meminta onta-onta. Apa kata Abraham? Bukankah aku memimpin kota Makkah? Kata Abdul Muttalib, iya, aku memimpin kota Makkah. Kenapa kau tidak datang kepadamu untuk bernegosiasi agar aku tidak menghancurkan Ka'bah? Apa jawaban Abdul Muttalib? Abdul Muttalib menjawab dengan kalimat, ana rabbul ibni walil baiti rabbul yahmi. Aku adalah pemilik onta-onta tersebut, kembalikan onta-ontaku kepada. Sedangkan rumah tersebut, Ka'bah, Rabbun, Tuhan yang satu yang akan menjaganya. Silakan kau hancurkan, kata Abdul Muttalib kepada Abraham. Di zaman tersebut orang tidak memahami Tuhan yang satu. Di zaman tersebut orang memahami Tuhan yang banyak, Lata, Uzza, Hubal dan lain sebagainya. Tapi Sayyidina Abdul Muttalib berkata kepada Abraham, ana rabbul ibil walil baiti rabbun yakni. Aku adalah pemilik onta-onta tersebut, kembalikan onta-onta. Sedangkan rumah tersebut Ka'bah, Rabbun, Tuhan yang satu yang melindungi. Silakan kau hancurkan. Tuhan yang satu yang dimaksud oleh Sayyidina Abdul Muttalib adalah Allah. Jelas di sini bahwasanya kakeknya Rasulullah SAW beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa agama Nabi Ibrahim? Islam. Jelas. Pindah ke Sayyidina Abdullah cahaya tersebut. Ketika cahaya tersebut berada di sulbi Sayyidina Abdullah, ayahanda Rasul, setiap Sayyidina Abdullah keluar di kota Makkah, ada seorang perempuan yang tidak baik. Perempuan ini setiap lihat Sayyidina Abdullah manggil-manggil, goda Sayyidina Abdullah, digoda-goda Sayyidina Abdullah. Apa jawaban Sayyidina Abdullah? Sayyidina Abdullah menjawab, Hada haramun fal mamatu dunahu fal ilmu la ilmu fa astabinahu yahmil karimu ardahu wa dinahu wa kaifa bil amri alladhi tabghinahu
Apa jawaban Sayyidina Abdullah? Sayyidina Abdullah menjawab dengan kalimat hadza haramun fal mamatu dunahu. Ini haram, kata Sayyidina Abdullah, engkau panggil-panggil aku. Daripada aku melakukan sesuatu denganmu, lebih baik aku mati karenanya. Di zaman tersebut orang tidak memahami halal dan haram. Di zaman tersebut di Arab, apabila seorang suami meninggal, maka istrinya boleh digauli oleh anak-anaknya. Na'udzubillah min. Nah itu Sayyidina Abdullah mengatakan ada haramun fal mamatu dunahu. Ini haram. Daripada aku melakukan ini, lebih baik aku mati karenanya. Fal ilmun la ilmun fa astaminahu. Tidak ada yang halal, tidak ada yang haram kecuali aku mengetahuinya. Di zaman tersebut orang tidak paham halal dan haram. Tapi Sayyidina Abdullah mengatakan halal dan haram. Ya'mil karimu ardahu wa dinahu. Orang yang mulia akan menjaga agamanya dan akan menjaga kehormatannya. Agama apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah? Tidak ada lain adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Berpindah cahaya tersebut dari Sayyidina Abdullah nikah dengan Sayyidatuna Aminah, berpindah cahaya tersebut kepada Sayyidatuna Aminah. Maka ketika berpindah ke Sayyidatuna Aminah, Sayyidina Abdullah keluar di kota Makkah. Ketika keluar di kota Makkah, perempuan tersebut yang setiap Sayyidina Abdullah keluar rumah manggil-manggil, tidak manggil-manggil lagi. Kata Sayyidina Abdullah, setiap aku keluar di kota Makkah, kau panggil aku. Tapi saat ini kau tidak panggil lagi aku. Kenapa? Kata Sayyidina Abdullah. Kata perempuan tersebut, zakan nur, cahaya tersebut yang ada dalam dirimu saat ini sudah tiada. Allah. Cahaya tersebut yang ada pada dirimu saat ini sudah tiada. Berpindah dari Sayyidina Abdullah kepada Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala. Maka jelas dari sini orang tua Nabi, kakeknya Nabi dan terus ke atasnya beragama dengan agama Islam. Jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Jadi tadi dijelaskan seperti perkawis Maulid itu perkara masyru' yang disyariatkan dalam agama dan mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita jelaskan tentang nasabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya ini sampai kepada Sayyidatuna Aminah. Ila hadis kapan-kapan kita lanjutkan kisah daripada ketika cahaya tersebut sudah berada di rahimnya Sayyidatuna Aminah sampai lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke ayat episode kedua upamanya sinetron Panginten cekap dan itu mudah-mudahan manfaat. Biasa nabi keyakinan karulang bahwasanya mengadakan maulid Nabi itu adalah perkara yang disyariatkan dalam agama. Kemudian yang kedua, orang tua Nabi seluruhnya ke atasnya itu beragama dengan agama Nabi Ibrahim dan agama-agama Islam, dan wafatnya orang tua Nabi dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Alhamdulillah. Bagi kita akan berikan kuasa syukuri yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk adalah pribadi saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Doa. Kurang doa Hisnul Qasim, benteng dalam benteng. Mudah-mudahan kurang sadayana dilindungi ku Gusti Allah. Mobil khusus motor pesantren Darul Hikmah. Mudah-mudahan dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim.
wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taqul innani ma'akum asma' wa ara, la taqul innaka antal a'la, la taqul tadhkar wa la takhsha, la taqul inni la yaqulu ladayya al-mursalun, la taqul najawta min al-qawmi az-zalimin, wa libayyana min ba'di qawli amna wa amana min qawli. Allahumma ya man amanta al-maqawli wa sadadta turuqa an kulli khair, aminna min al-maharib fil madarij wal masal, ya ma'man al-khaifin wa ya wasil al-munqadhin, wallahu min wara al-muhib wa al-Qur'an al-Majid fi lawhin mahfuz. Allahumma innaka amin min kulli shay wa kullu shay'in khairun minka wa bi amrika, aminna mimma nakhafu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, usturna bismika al-waqi alladhi satarta bihi dalan fala 'aynun tara wa la yadun tasbihu ilayka ya arhamar rahimin. Urjubna 'anil qawmi az-zalimin, urjubna 'anil qawmi az-zalimin, urjubna 'anil qawmi az-zalimin bi qudratika ya qawiyyu ya matin. Subhanal munafis an kulli maghfur, subhanal muqarrij an kulli mahzur, subhana man kana amruhu bainal kafi wal nur, subhana man idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrijal humum, ya hayyu ya qayyum, ihfazna min baghi wa hasnil hasidin wa inadil mu'anidin, wa ihfazna bima hafizta bi dhikril hakim. Wallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Inna rabbi ala kulli shay'in hafiz, wa indana kitabun hafiz li kulli awwabin hafiz. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Wa hifzan zalika taqdirul azizil halim, wa hifzan min kulli shaytanin marid, wa hafizna min kulli shaytanir rajim. Allahumma kfina ma ahammana wa ma lam nahtamu bihi wa ma anta a'lamu bihi minna bikifayati kafha ya ain sad, wa ahmina bihimayati amin ain sin qaf, wa adkhilna fi hisnika wa ya badi'an tawab jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'idna min syarri ma nazala bil wadi, fala nubla wa la mu'ada, al-ba'idu la ya'tina wal qaribu la yu'tina. Famanna Allahu 'alaina wa qana adab as-sum. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ta'assatu bi suratikati isi, biduri wajhika jami'ul wal, wa biduri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan la tadhuru biha qulubina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka bil arshi wal kursi wal nur alladhi alayhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tusakhkhira lana qalba man ahwajtana ilayhi, wa an takfiyana sharra man yaqdiru alayna wa la aqdiru alayhi. Ya man biyadihi malakutu kulli shay'in, anta 'alimun bihi wa qadirun alayhi. Tahassarna bil hisni alladhi assasahu Allah, suruhu la ilaha illallah, wa babuhu Muhammadur Rasulullah, wa miftahu la hawla wa la quwwata illa billah. Man arada bina su'an khadarahu Allah, hamsan hamsan lamsan lamsan lamusan lamusan, ma'munan ma'munan. Nahnu al-asadu sahmi nafada minhu al-madad, la nubali min ahadin bisirri bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya jamil sitra idha hatal bala min sidratil muntaha, nas'aluka an takfiyana syarra ma umdir alayhi wa naha. Allahumma in ja'una faruddahum wa in baghaw alayna fahiddahum, fa innaka anta Allah rabbuna wa rabbuhum wa rabbul khalaiqi kullihim. Fasayfikahum Allah wa as-sami'ul alim, fasayfikahum Allah wa as-sami'ul alim, fasayfikahum Allah wa as-sami'ul alim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan pribadi saya sendiri, mohon maaf lahir dan batin. Untuk yang koreksi tadi saya ketik, jangan panggil saya Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif billah. Jangan panggil saya dengan panggilan itu. Abimah, ukur, ustaz di kampung. Jangan panggil dengan panggilan yang seperti itu, karena disebut santri saja saya itu belum pantas. Disebut santri saja saya belum pantas. Apunten, jangan dipanggil itu. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.